Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Peta Islam. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sebagai selingan saja ya. Mungkin nanti teman-teman bisa mencobanya di rumah. Judul kali ini adalah tentang mengatasi kendala-kendala di dalam ratil ya. Beberapa kendala kita di kala ratil, mungkin salah satunya adalah kesabaran ya. Pertama kesabaran, yang kedua mungkin kita kurang konsentrasi ya. Yang ketiga ketelitian. Kemudian yang terakhir adalah daya ingat. Jadi keempat hal itu yang akan coba kita ulas ya, mengenai agar bagaimana kita melatih diri kita agar lebih teliti, lebih sabar, lebih mempertajam daya ingat ya. Kemudian yang terakhir adalah melatih konsentrasi. Bagaimana caranya kita melatih hal tersebut? Nah, saya kasih solusinya ya. Solusi ini tentunya solusi pribadi sebenarnya ya, yaitu dengan teka-teki ya, memecahkan teka-teki Rubik ya, seperti ini. Jadi manfaat bermain Rubik itu sebenarnya banyak, tapi salah satunya adalah beberapa di antaranya adalah melatih konsentrasi ya. Kita belajar melatih konsentrasi kita, belajar untuk bersabar untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian melatih ketelitian kita agar lebih fokus gitu ya, lebih teliti gitu. Dan yang terakhir adalah mempertajam daya ingat. Tentunya manfaatnya banyak ya, saya hanya ulas beberapa saja. Dan ini juga sangat bermanfaat bagi adik-adik atau mungkin anak-anak kita yang ketergantungan terhadap gadget ya, terhadap HP, Android, sering nonton YouTube dan lain-lain, main game. Nah, kita bisa alihkan ke ini, ke permainan Rubik ini ya, agar melatih kecerdasan juga. Nah, bagaimana caranya menyelesaikan Rubik ini menurut versi pengalaman saya. Jadi rumus Rubik itu sebenarnya banyak macamnya dan banyak rumusnya. Tetapi kali ini saya akan mencoba berbagi, sharing untuk mengajarkan bagaimana cara menyelesaikan Rubik ini dengan berdasarkan pengalaman dengan cara sederhana. Yaitu tidak perlu menghafalkan banyak rumus. Kita ambil yang poin-poin pentingnya saja. Karena berdasarkan pengalaman juga, rumus itu bukan hal utama, tetapi yang utama adalah kita memahami gerakan-gerakan. Itu berdasarkan pengalaman. Tentunya masih banyak master-master Rubik yang bisa menyelesaikan Rubik ini dengan cepat ya, mungkin hanya 15 detik, 20 detik. Tapi ini saya sudah lama tidak bermain ini ya. Tetapi Rubik ini memang bisa melatih kita, mengukur kemampuan kita sebenarnya untuk menyelesaikan ini, untuk mempelajari rumus Rubik ini berapa lama. Sejauh yang teman-teman yang saya ajari itu, dia menonton video saya 20 menit itu dia langsung bisa. Itu pengalaman saya, dari 20 menit belajar menyelesaikan ini langsung bisa. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini Rubiknya agak susah nih. Udah lama. Lama nggak main juga, kecepatan jadi berkurang. Jadi untuk kecepatan menyelesaikan Rubik ini tergantung dari seringnya berlatih ya, Kemudian tergantung jenis Rubiknya juga. Kalau misalnya Rubiknya bagus ya, dia nggak tersendat-sendat. Dulu rekor saya itu mencapai
menyelesaikan rubik ini 25 detik, tetapi karena jarang bermain ya, sekarang mungkin 1 menit lebih. Ini udah hampir selesai. Nah, jadi saya suka sebenarnya teka-teki rubik ini karena unik ya seperti itu. Oke, langsung saja ya, nanti akan saya ajarkan bagaimana cara menyelesaikan ini dengan versi pengalaman saya ya. Oke, silahkan simak baik-baik ya sobat. Baik, mari kita lanjutkan ya, bagaimana cara menyelesaikan rubik ini ya. Yang pertama yang perlu dipahami adalah masalah posisi ya. Kita harus paham posisi memegang rubik ya. Jadi langkah pertama adalah ketika kita memegang rubik itu kita harus melihat pertama posisi tengah ya. Jadi gerakan-gerakan rubik ini hanya memutar bagian sisinya saja. Jadi kalau bagian tengah ini dia nggak akan terputar ya, nggak usah diputar bagian tengah ya. Mutarnya sini ya. Jadi di sini biru ya, oranye, hijau, merah, putih, ada kuning. Nah, posisi memegang rubik ya, itu sebaiknya posisi putih ya, yang senternya ini, tengahnya putih ini berada di bawah ya. Sedangkan yang kuning ini berada di atas. Sedangkan yang lain itu boleh diputar seperti ini, boleh. Jadi memutarnya rubik itu nggak boleh begini, tetapi perputarannya seperti ini atau seperti ini boleh. Jadi posisi tengah kuning ini harus selalu di atas, sedangkan yang putih ini adalah selalu di bawah. Nah, itu langkah pertama dulu kita memegang rubik ya. Kemudian setelah memahami hal itu, yang kedua adalah masalah gerakan ya. Gerakan rubik itu nanti yang akan dijadikan rumus ya. Itu yang pertama adalah gerakan putaran ini, bagian kanan ini dinamakan R ya. R itu ya right, belah kanan ya. Itu kalau dia perputarannya searah jarum jam gini. Nah, ini kan searah jarum jam. Kalau dilihat dari sini kan searah jarum jam ya. Jadi searah jarum jam gini. Ini namanya R. Ya. Kalau perputaran R gimana? Gini, R. Kalau R-nya 2 kali, RR berarti 2 kali. Nah, seperti itu ya. R. Kemudian kalau kebalikannya, ini R. Kalau kebalikannya berarti namanya R aksen. Nah, gini. R aksen gini. Nah, jadi ini R aksen. Ini yang pertama. Kemudian yang sebelah kiri itu kebalikan. Ini namanya L ya. Perputaran L itu left, kiri. Perputaran sebelah kiri itu yang searah jarum jam itu kebalikan, seolah-olah kebalikan ya. Nah, ini berarti L. L. Kalau sini kan searah jarum jam. Berarti ini L. Nah, kalau dia ke atas berarti L aksen. Nah, kalau ini R aksen, ini L aksen. Tetapi kita bisa mengabaikan rumus sebenarnya. Kita pahami aja gerakannya nanti. Oke. Terus yang ketiga itu adalah putaran yang atas ini. Ini adalah U. U itu up ya. U itu atas. Jadi perputarannya yang searah jarum jam gini. Ini namanya U. Kalau begini U aksen. Ini U aksen. Kemudian satu lagi yang keempat adalah F. F itu depan ya, front. Ini. Nah, ini adalah putaran F. Ini adalah F aksen. Ya. Jadi ini adalah F. Ini adalah F aksen. Jadi sekali lagi saya ulas bahwa kita boleh memegang rubik putar segini. Lantas ini perputarannya R
R aksen, ini L aksen, ini U aksen, ini F aksen. Nah, kita pakai gerakan 4 jenis gerakan itu saja nanti untuk membuat rumus ya. Oke, setelah kita memahami posisi memegang rubik ya, kemudian memahami gerakan-gerakan itu, langsung saja kita langkah pertama untuk menyelesaikan rubik ya, yaitu dengan menyelesaikan bagian putih. Kita buat plus ya, plus bagian putih ini dulu. Plusnya masih bebas ya, plus bebas, silahkan nanti diotak-atik sendiri agar menjadi sebuah plus ya, putih ini. Kita abaikan yang pojok-pojok ini, kita abaikan, kita fokus ke posisi plus ya. Jadi misalnya gini. Oke, ini sudah jadi plus ya. Kita abaikan ini, meskipun ini putih atau bukan kita abaikan, yang penting kita membuat plus. Nah, membuat plus ini tidak ada rumusnya karena kita kebiasaan saja. Kita melatih sendiri, nanti dicoba-coba membuat plus misalnya. Itu nanti enggak, itu belum pakai rumus ya. Silahkan nanti buat plus, dicari-cari sendiri. Nah, ini cari yang putih, putihnya sini, yang putih ya. Ini posisi megang rubik masih bebas, kalau plus ini posisi megang rubik masih bebas. Nah, kita masih plus ini, terus ini bagian ini sudah, kemudian bagian ini plus, nah, ini bagian ini mana tadi ini ya. Nah, ini sudah plus ya. Jadi ketika kita sudah beberapa saat latihan, beberapa waktu latihan, kita sudah bisa membuat plus ya, kita masuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya yaitu memposisikan plus ya, itu dengan posisi benar. Maksudnya gimana? Nih maksudnya. Jadi ketika ini posisi plus, kan kita putih dihadapkan ke bawah gini ya, ini kuning ke atas. Nah, posisi plus ini, putih ini kan bagian kotaknya kan dengan oranye, ini jadi satu. Nah, ini harus oranye ini harus nyambung ke bagian tengah yang oranye. Jadi ini plusnya sebenarnya masih plus, tapi plus salah. Kita membenarkan posisi plus ini agar bagian yang bersama dengan putih ini nyambung dengan yang tengah sini. Jadi ini harusnya ini putih, hijau, hijau. Nah, yang di sini harusnya putih, hijau, hijau. Nah, ini kan harusnya kebalik ya, kebalik ya. Baik, langsung saja kita eksekusi caranya. Jadi caranya agar ini plus ini benar ya, maka kita putar ini bagian putih ini yang satu-satu ya, nanti kita eksekusi 1, 2, 3, 4. Ini kita posisikan putih ini di bagian atas ini dulu digerakkan. Caranya gimana? Nah, pegang rubik seperti ini ya, putih bagian bawah. Kita putar R 2 kali ya. Jadi biar posisinya di atas. Di atas ini. Putar 2 kali. Nah, ini kan ini udah di atas nih, menghadap ke atas nih putihnya. Setelah itu putih ini kan bersama merah. Kita putar U. Nah, putar U bagian nyari yang tengahnya merah. Ini kan biru. Ini oranye. Nah, ini yang merah, cari yang merah. Yang diputar atasnya saja. Nah, ketika sudah menemukan yang bagian tengah merah ya, nah, kita posisikan seperti ini lagi. Kita putar 2 kali. Bebas mau R 2 kali atau R aksen 2 kali ya. Nah, jadi posisinya sudah benar nih, putih, merah, merah. Kemudian kenapa di sini hilang? Nggak apa-apa, hilang nggak apa-apa. Karena hilang ini artinya putih ini menghadap ke atas. Nah, ini menghadap ke atas ya. Nah, kemudian yang menghadap ke atas ini putihnya bersama biru kan. Bersama biru ini kita cocokkan dengan yang tengah biru. Cari. Nah, ketika sudah cocok dengan yang biru, kita putar 2 kali. Nah, menghadap ke bawah lagi. Nah,
Ini sudah benar, putih, putih, biru, biru. Ya. Kemudian tadi putih, putih, merah, ini tengahnya merah. Nah, ini masih salah ini. Nah, kita eksekusi sama. Kita posisikan seperti ini. Yang putih oranye ini dihadapkan ke atas, putar 2 kali. Nah, ketika sudah menghadap ke atas, kita geser yang oranye ini ke bagian tengah yang oranye. Nah, ketika sudah sama, kita putar 2 kali. Nah, udah nyambung kan? Putih, putih, oranye. Lalu masih ada yang kosong, ini menghadap ke atas ya. Ini sama hijau. Nah, putih hijau dicocokkan dengan yang tengahnya hijau. Atasnya diputar. Nah, ini agak susah nih. Nah, ketika sudah cocok dengan hijau, baru kita putar 2 kali. Nah, ini adalah posisi plus yang benar. Benar itu maksudnya ya, ketika ini putih, putih, hijau, ini nyambung dengan tengahnya hijau. Ini juga nyambung. Sampai sini bisa dipahami ya. Nanti kalau belum bisa dipahami, nanti diulang-ulang. Itu langkah kedua. Jadi langkah pertama membuat plus bebas. Kemudian langkah kedua adalah membuat plus tapi yang benar. Nah, yang benar sesuai ini ya. Oke, kemudian langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu menyelesaikan bagian pojok ini. Bagian pojok ini berarti ada 3 bagian. 1, 2, 3. Nah, menyelesaikan bagian pojok ini. Bagaimana caranya? Kita nyari putih ya. Putih ya. Putih, warna putih yang menghadap ke samping. Nah, kayak gini, menghadap ke samping. Menghadap ke sana bisa, ke sana bisa. Ini menghadap ke atas kali ini. Nanti ada yang posisi putih berada di sini, tapi salah. Tapi itu nanti kita cari yang menghadap ke samping ya. Nah, ini yang menghadap ke samping. Ini putih ya. Putih ini dengan merah. Nah, kita cari ya, ini kebetulan sama ini. Sebenarnya kalau posisi gini, kita cari putih merah ini, kita cari yang tengahnya merah. Nah, jadi posisikan seperti ini. Putihnya menghadap ke samping kiri. Ini merah. Nah, jadi kalau dia menghadap ke samping kiri, kita memakai rumus yang sebelah kiri. Ya, L. Ya. Rumusnya bagaimana? Nah, ini L aksen. Anda bisa mengabaikan rumus ya, perhatikan gerakannya saja. L aksen ya, ini L aksen. Ini U aksen. Ini L. 3 gerakan, hanya 3 gerakan ya. Hanya 3 gerakan. Dia sudah berada di sini ya. Putih, ini merah ya. Ini birunya juga sudah otomatis nyambung. Oke, kita cari lagi kasusnya. Ini putih menghadap ke samping ya. Menghadap ke samping ini putih dengan oranye. Kita cocokkan dengan yang bagian tengahnya oranye. Cari, putar atasnya aja. Nah, ketika menghadap ke samping, ini oranye udah pas. Kita rumus bagian kanan. Bisa dengan rumus atau bisa pahami gerakannya. Gerakannya kebalikan sebenarnya. Ini berarti R, U, R aksen. Jadi cuma ada 3 gerakan. Nah, dia udah nyambung ini. Oranye udah oranye sama, ini putih sama, ini biru sama. Oke, kita dapat lagi nih dengan ini merah, putih dengan merah. Kita cari merahnya bagian mana. Nah, ini kita putar atasnya saja. Nah, kita rumus kanan. Gerakannya seperti ini. 3 gerakannya. Kembalikan lagi. Nah, dia sudah nyambung. Sudah nyambung. Kemudian masih satu lagi. Nah, ini kebetulan juga menghadap ke samping kiri ya. Cari yang putih dengan oranye, ini yang tengahnya oranye. Putar. Dan rumus kiri. Nah, jika sudah berhasil, maka akan terbentuk seperti T terbalik. Nah, ini udah benar. T terbalik. Kita abaikan yang lain. T terbalik. Ini lantai 1 kita udah selesai. Putihnya udah selesai. Lantas bagaimana bila kasusnya putih menghadap ke atas? Misalnya seperti ini.
misalnya kita dapat kasus seperti ini. Nah, bagaimana bila mendapatkan putih posisinya menghadap ke atas? Mudah, kita cuma mengulangi rumus saja. Nah, rumus. Kita posisikan bagian ini yang belum selesai, sini. Kita pakai rumus kanan. Misalnya begini. Nah, rumusnya sama ya gerakannya. R, U, R aksen. Dia belum jadi, ya, belum jadi. Kita ulangi. Jadi fokusnya itu pada pengulangan, intinya pada pengulangan. Kita ulangi lagi. Masih belum jadi, tapi kan posisi dia udah menghadap ke samping, ya. Udah menghadap ke samping, cocokkan biru dengan yang tengah bagian biru. Dicocokkan dulu. Nah, kemudian kita rumus. Selesai. Jadi intinya pada pengulangan. Ya. Misalnya kalau terjadi seperti ini. Nah, ini kan kebalik nih. Ini yang seharusnya di sini kan, putihnya kok ini salah ini, kok enggak bentuk T. Nah, kita naikkan dulu posisinya ini di rumus yang sama. Nah, dia udah menghadap ke samping kan. Lalu kita cocokkan dengan yang warna merah. Merah yang mana? Nah, ini warna merah. Kita pakai rumus kiri. Udah bener. Nah, nanti kan ada yang hilang nih. Nah, kita cari lagi mana putih ini. Nah, ini putih dengan oranye. Cari yang oranye. Cari yang tengahnya oranye. Kita rumus. Nah, ini susahnya. R, U, R aksen. Udah selesai. Nah, ini adalah langkah nomor 3. Kita menyelesaikan lantai 1. Lantai dasar ini kita sudah selesai. Ya, lantai dasar ini sudah selesai. Tapi jangan sampai kita melakukan gerakan-gerakan memegang yang salah ya. Harus posisi kuning di atas, tetap putih yang di bawah. Nah, kalau gerakan gini boleh. Oke. Kemudian langkah keempat kita menyelesaikan lantai 2. Lantai 2 itu ini. Lantai 2 ya. Kan ini yang T kebalik ini kan udah jadi, kita menyelesaikan lantai 2. Bagaimana rumusnya? Ya, rumusnya tetap ada 2, ada rumus sebelah kanan, ada rumus sebelah kiri. Ya. Jadi kita cari ya bagian ini yang tidak ada kuningnya tentunya. Bagian base yang tidak ada kuningnya kita cari. Yang enggak ada kuning ini enggak ada kuningnya ya. Dan bukan yang bagian pojok ya. Kita kalau pojok kan ada 3. Kita cari yang bukan pojok tapi enggak ada kuningnya. Nah, kalau ini kan ada kuningnya, bukan. Nah, ini kita cari bagian yang bukan pojok dan tidak ada kuningnya. Ini oranye dengan biru. Nah, kita cocokkan dulu bagian yang tengah biru. Ini biru, bagian yang tengah biru. Nah, kita cari. Nah, ini udah cocok. Ketika udah sama dengan biru, ini kan biru dengan oranye. Nah, kita cari oranye itu ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Ini merah. Nah, ada sebelah kiri. Berarti memakai rumus kiri ya. Rumus kirinya seperti ini ya. Kalau memakai sebelah kiri berarti kan ini harusnya biru ini harus dimasukkan ke sini. Ya, biar biru oranye kan. Biru oranye, ini biru oranye. Nah, rumusnya seperti ini ya. Pahami gerakannya. Nanti rumusnya saya tulis ya. Saya tulis ya. Gerakannya seperti ini ya. Ada 4 gerakan, lebih ya. Coba perhatikan ya. Kembalikan lagi. Nah, ini kan sudah nyambung dua-duanya, masih kosong. Kemudian dihadapkan ke kita, putihnya ini dihadapkan ke kita, putar semua. Kita pakai rumus kanan. Nah, udah jadi ya. Jadi rumusnya tadi ada 8 gerakan. Gerakan sebelah kiri, kemudian gerakan sebelah kanan ya. Oke, kita cari lagi bagian nih, ini hijau sama merah. Kita cari yang tengahnya hijau. Nah, merahnya ada di sebelah kanan, merah mana bagian tengah ini ada sebelah kiri ya, sama seperti tadi. Berarti rumusnya U aksen ya, L aksen, nah, kemudian dikembalikan lagi U, nah,
kembalikan lagi L ya. Setelah mendapat posisi udah sama ya, ini kan udah sama. Ini kita hadapkan putih bagian kita, ini putar semua. Nah, putih ini menghadap ke kita. Ya, menghadap ke kita, kemudian dirumus sebelah kanan. U ya, R, U aksen, R aksen. Nah, udah nyambung ya. Kalau nanti posisinya dia yang bagian atas ini ada di sebelah kanan, nanti rumusnya dibalik aja, kanan dulu baru kiri dulu. Oke, kita cari contoh misalnya. Ini yang bagian ini kok ada kuningnya semua. Nah, posisinya kok dia berada di sini tapi salah. Nggak apa-apa, kita rumus saja seperti biasa, seperti rumus yang tadi. Ini ya. Ya. Menghadap sini. Nah, intinya pada pengulangan rumus. Nah, dia sudah ada di atas nih. Ya. Nah, ini hijau oranye. Ini oranye ada di sebelah kanan. Nah, ini rumusnya. Ini tadi kan sebelah kiri, ini rumus sebelah kanan. Berarti rumusnya harus pakai rumus kanan dulu. Ya. Rumus yang sebelah kanan itu U, ya tadi, R, U aksen, R aksen. Ini ketika sudah menjadi satu gini, kita posisikan putihnya menghadap ke kita. Kemudian baru kita rumus kiri, rumus sebelah kiri ya. U aksen, L aksen, U, L. Anda bisa mengabaikan rumus sebenarnya, tapi memahami gerakan saja itu bisa nanti. Jadi kuncinya memahami gerakan sebenarnya. Nah, tinggal satu lagi, ini ada di atas ya. Posisinya cari yang merah. Nah, ini udah merah. Ini birunya ada di sebelah mana? Sebelah kiri. Pakai rumus kiri dulu. Memahami gerakan ya, gerakannya nih. U aksen, L aksen. Dikembalikan lagi. U, L. Ketika udah sama, hadapan ke kita yang putih, kita rumus sebelah kanan. U, R, U aksen, R aksen. Waduh ini. Nah, udah jadi. Oke, bisa dipahami. Intinya kalau ada kasus posisi ini ada salah kebalikan di sini, kita pakai rumus yang sama, cuma pengulangan. Intinya pengulangan. Intinya pengulangan. Jadi sebelum melakukan eksekusi, sebaiknya diposisikan dulu. Diposisikan dulu, kemudian setelah diposisikan baru dieksekusi ya. Ketika posisinya belum pas, kita lakukan rumus itu untuk berulang. Intinya perulangan. Kemudian setelah lantai 1 dan 2 ini selesai, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan bagian atas ini. Bagian kuning ya. Bagian kuning ini kita harus ini memakai rumus lain ya. Jadi kita cari plus dulu agar di sini bisa plus ya. Rumusnya seperti ini. Kita cari ya. Rumusnya ini F depan. F R U R aksen dikembalikan, U aksen, ini F-nya kembalikan, F aksen. Belum plus ya. Belum plus. Oke, kita cari. Tapi rumusnya sama. Misalnya kita mendapati dengan posisi seperti ini ya, kita putar seperti ini. Kita coba-coba aja. Rumusnya sama. F ya. R U R aksen, U aksen, F aksen. Udah plus belum? Nah, ini kita udah mendapatkan plus. Ketika sudah mendapatkan plus, kita cari gambar ikan. Kita cari gambar ikan. Kebetulan ini sudah gambar ikan ya. Kebetulan ini sudah gambar ikan. Pokoknya kalau belum menemukan plus, kita pakai rumus yang tadi. Ketika kita sudah menemukan plus, kita cari gambar ikan. Ini rumus lain. Nah, rumusnya lain. Ini kalau misalnya udah gambar ikan gini, rumusnya gambar ikan ini menghadapkan ke sini atau sini sebenarnya. Tetapi karena ini kuningnya ada di sini, kita posisikan ikan di sebelah kanan bawah. Bukan gini, salah ya. Menghadap sana. Ikannya harus menghadap ke bawah ini. Sebelah kanan atau kiri tergantung kuning.
Kalau kuningnya di sini ada, sebelah kiri berarti ikannya menghadap sini. Tetapi kalau posisi gini, nanti kuningnya yang di sebelah sini. Nah, jadi posisinya ikan harus menghadap ke kanan karena kuning sebelah kiri ya ini. Kita pakai rumus kiri. Rumusnya seperti ini. Perhatikan gerakannya ya. L aksen, U, R, ini dikembalikan lagi, U aksen, kemudian L, ini dikembalikan lagi, U, ini dikembalikan lagi, R aksen. Atas sudah jadi. Atas sudah jadi. Bagaimana kalau kita tidak menemukan posisi ikan? Ya kita pakai rumus sama. Misalnya ya. Misalnya begini. Nah, misalnya kita mendapati kasus plus. Jadi kuning ini nanti ada gambar plus atau plus ini ada posisi 2 plus 2. Ya, ini posisinya ini 1, yang kedua nanti kuningnya sebelah sini. Plus kemudian gambar tank ya. Gambar tank kemudian gambar sayap. Kalau sayap cuma 1, tank 2. Kemudian gambar ikan posisinya 2. Cuma itu plus itu. Nah, kalau kita mendapati kasus seperti ini, kita putar-putar aja bagian atas ini ya. Kita pakai rumus yang sama seperti ikan tadi. Bisa kalau tadi sebelah kiri, ini sebelah kanan dulu bisa. R ya. R, U aksen, L aksen, kembalikan lagi U, ini R aksen, ini U aksen, ini L. Oh, ini masih gambar tank misalnya. Ini gambar tank. Kita rumus lagi aja. Kita rumus lagi. Kalau dirumus lagi nggak bisa, nanti diposisikan terserah, dicari-cari ya. Nah, kita cari misalnya ini dirumus lagi, diulang, cari. Ya. Plus, kita rumus lagi. Intinya pengulangan. Ini tank. Oke, kenapa bolak-balik? Kita posisikan tanknya ganti. Nah, kita seperti ini. Kita rumus. Rumusnya sama. Ini rumus kanan ya, pakai rumus ikan tapi rumus sebelah kanan. Ini sayap. Oke. Kita rumus lagi. Ini plus ya. Plus, rumus lagi. Nah, kita sudah mendapat gambar ikan ya. Nah, gambar ikan ini posisikan di bagian bawah. Nah, posisi tadi kan seperti ini, rumus kiri. Tapi kan ini nggak ada kuningnya, yang bagian atas ini. Berarti, nah, menghadapkan posisi kiri, ini ada kuningnya. Jadi ini pakai rumus kanan. Nah, rumusnya seperti tadi. Udah jadi ya. Jadi intinya untuk menyelesaikan kuning ini kita cari dulu plus. Kita cari dulu plus dengan rumus yang tadi sudah ada. Ketika sudah ketemu plus, baru kita cari posisi plus yang ikan. Nah, ketika sudah gambar ikan, nanti bisa diselesaikan. Nah, itu kuncinya. Oke. Setelah itu kita tinggal menyelesaikan bagian yang sini ya. Bagian yang pojok-pojok ini dulu. Ya, kita cari posisi yang pojok-pojok ini sama. Ada enggak? Kalau misalnya enggak ada, kita pakai rumus ya, mencari pojok. Itu R U U ya. R aksen, U aksen ya. R U U ya. L aksen ya, L aksen. U R aksen, U aksen, L. Ini enggak berubah. Kita cari yang ada pojoknya udah sama belum nih? Wah, ini ketemu, ada yang sama kan? Ini belum sama, ini belum sama. Nah, yang sama ini diposisikan dengan bagian tengah ini oranye, kita cari yang bagian oranye.
Nah, begini. Jadi ini udah sama. Nah, yang lain belum. Nah, yang lain kan belum nih. Pojok-pojok ya, pojok-pojok belum. Nah, kita posisikan yang udah jadi ini, pojok-pojoknya ini. Posisikan dia berada di sebelah kiri. Jadi bukan dia, jadi begini. Nah, dia posisinya sebelah kiri. Nah, kemudian diulangi rumus tadi, rumus yang barusan untuk mencari pojok tadi. R, U, U, ya. R aksen, U aksen. R, U, U, ya. L aksen, U, R aksen, U aksen, kemudian L. Nah, kita sudah jadi ini, pojok-pojok udah sama. Nah, ini kebetulan udah jadi semua. Oke. Nah, jika menemukan kasus ini kita tinggal rumus terakhir. Kalian menyelesaikan pojok. Rumus terakhir itu menyelesaikan bagian ini. Bila ada yang sudah jadi, kita posisikan yang sudah jadi itu berada di belakang. Jadi megangnya begini. Nah, berada di belakang. Nah, jadi birunya ada di belakang karena dia sudah jadi. Kemudian pakai rumus yang terakhir ya. Rumus terakhir itu ini perhatikan baik-baik ya. R2 ya. U R U R aksen U aksen R aksen U aksen R aksen U R aksen. Nah, ini udah jadi. Oke. Bagaimana kasusnya kalau belum ada yang jadi? Pengulangan. Intinya pengulangan. Rumus itu nanti diulang. Tapi sebelum diulang diposisikan dulu. Misalnya begini. Nah, misalnya begini, ini ada yang udah jadi. Kalau belum ya pakai rumus yang terakhir tadi. Nanti akan menemukan satu yang udah jadi, nanti diletakkan di belakang. Nah, ini misalnya ini kan belum jadi nih. Ya. Kita pakai rumus yang terakhir tadi ya. R2 U R U R aksen U aksen R aksen U aksen R aksen U R aksen. Oh, kok masih belum jadi? Tapi ini kan tetap nggak berubah. Nah, diulangi lagi. Nah, R2 U R U R aksen U aksen R aksen U aksen R aksen U R aksen. Nah, ini sudah jadi. Jadi sangat mudah sebenarnya. Kita mencoba untuk menyelesaikan rubrik ini ya. Nanti kalau misalnya ada yang masih belum paham bisa komentar. Saya akan bantu. Ini sebenarnya menarik ini nanti untuk diajarkan kepada teman, adik-adik atau anak-anak kita agar melatih kecerdasan, melatih ketelitian, melatih kesabaran, dan melatih tentunya mempertajam daya ingat. Ya. Oke, begitu dulu. Tentunya nanti masih ada rumus-rumus lagi yang lebih alternatif ya, dia bisa menyelesaikan dengan cepat itu rumusnya lain ya. Nanti kapan-kapan saya ajarkan. Bahkan nanti ada menyelesaikan rubrik ini dengan mata tertutup. Itu ada rumusnya dan itu sebenarnya mudah. Nanti suatu saat akan saya ulas lagi mengenai rubrik ini. Baik sobat Peta Islam semua yang ada di rumah, dimanapun kalian berada ya. Itu tadi yang bisa saya share, saya bagikan ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk ya sekedar iseng-iseng lah atau untuk mengisi waktu luang, tetapi tentunya kalau menurut pribadi saya bermain rubrik ini asik ya, asik, dan dia bisa itu tadi bermanfaat untuk melatih daya ingat kita, melatih ketelitian, kesabaran, dan sebenarnya untuk mengukur intelektual kita. Itu berdasarkan saya pribadi, karena memang macam-macam. Ada orang yang sekali melihat video itu dia langsung bisa, ada yang dia dilakukan berulang-ulang, sehari 2 hari baru bisa, bahkan ada yang 1 minggu baru bisa. Jadi untuk mengukur aja kemampuan kita untuk menangkap, memahami informasi dan kita aplikasikan ke dalam praktek langsung gitu. Oke, baik sobat Peta Islam semua, kita jumpa lagi lain waktu ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat.
Apabila bermanfaat ya sekiranya untuk share ke teman-teman, saudara. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen ya. Saran dan kritik dipersilahkan ya. Oke, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.